wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Hadat Andromeda. Nama saya Fahrul Fadli. Nama saya Muhammad Zaki Rahman Putra. Saya Haikal Fadlian Fadilah. Di sini kami ingin menjelaskan program PDB menggunakan metode Euler menggunakan bahasa Python. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Fadlian Fadilah. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada program bagian awal, di mana program bagian awal itu terdapat import library math, di mana ini berfungsi untuk mengimpor, memungkinkan penggunaan fungsi matematik yang berdasar pada bahasa pemrograman Python. Kemudian ada fungsi main, di mana fungsi main ini adalah fungsi utama dari program ini yang akan dieksekusi saat script dimulai. Kemudian terdapat pengguna diminta untuk memasukkan beberapa nilai input, seperti terdapat nilai x0 di mana nilai awal itu x, y0 di mana nilai awal itu y0, kemudian h langkah integrasi interval h, kemudian n merupakan jumlah langkah berapa kali literasi yang akan dilakukan. Kemudian pdb underscore input merupakan singkatan dari persamaan diferensial biasa yang akan diintegrasikan dalam bentuk string, di mana pengguna akan memasukkan pdb dalam bentuk fxy. Kemudian Euler method. Ini adalah fungsi yang sebenarnya melakukan integrasi menggunakan metode Euler. Input dari fungsi ini adalah terdapat x0, y0, h, n, dan pdb underscore input. Fungsi ini mengubah string yaitu pdb underscore input menjadi sebuah ekspresi yang dapat dievaluasi menggunakan fungsi eval dari Python. Ini dilakukan untuk mendapatkan fungsi x, y dari string input pengguna. Selanjutnya, di mana literasi sebanyak n sesuai jumlah yang diminta oleh pengguna. Pada setiap literasi, nilainya dihitung menggunakan rumus metode Euler, yaitu y ditambah 1 sama dengan y tambah h, di mana f, x, i, dan y i. Nilai x dan y diperbarui setiap kali literasi dilakukan. Setiap literasi selesai, nilai y pada titik akhir x sama dengan x0 ditambah n dikali h, diambil sebagai hasil dari integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rahman Putra. Di sini saya akan menjelaskan yang saya garis bawahi dari sini sampai ke sini. Oke, yang pertama ada def metode Euler. Ini merupakan parameter dari metode Euler yang diinisiasi awal. Yang pertama ada x underscore awal, y underscore awal, koma langkah, koma jumlah underscore langkah, koma pdb underscore input. Oke, yang pertama di sini ada variabel y diinisiasi dengan y underscore awal yaitu y0. Sekarang ada y underscore sekarang dengan diinisiasi x underscore awal yaitu x0 nya. Kalau y underscore sekarang diawali inisiasi dengan nilai y awalnya yaitu y0. Ini merupakan menampilkan langkah dan cara perhitungan untuk iterasi pertama. Yang baris ini menampilkan langkah h dan nilai h-nya berapa. Ini untuk menampilkan iterasi pertama. Yang baris yang ini fx0 merupakan menampilkan dari nilai x0-nya. X0 yang itu merupakan nilai x awalnya. Kalau yang ini, baris yang ini, y0 merupakan nilai dari x sekarang nilai dari y0. Kemudian di sini ada nilai fungsi dari x0 dan y0 merupakan dari hasil dari evaluasi pdb dari pdb input yang kita input tadi sama nilai x0-nya sama nilai y0-nya. Ini merupakan rumus dari menghitung dari y1 yaitu y0 plus h dikali f fungsi x0 kali y0. Yang ini merupakan baris dari nilai dari f x0, y0. Berarti fungsi x0 y0 sama dengan nilai dari evaluasi pdb input merupakan nilai yang tadi kita input persamaan diferensial biasanya sama nilai x0 sama y0-nya. Kemudian ini merupakan nilai dari y1
Ini dari Y0 nya plus langkahnya merupakan nilai langkahnya, yaitu H, nilai H-nya. Terus dikali nilai dari fungsi fxy-nya, fungsi dari x0 dan y0 nya. Kemudian ini merupakan rumus menghitung nilai y berikutnya. Misalkan awalnya y0, y berikutnya berarti y1. Y1 sama dengan y sekarang merupakan y0 ditambah langkah nilai h-nya dikali fungsi fxy-nya. Fxy-nya merupakan nilai x0 dan y0 nya berapa. Kemudian ini mencetak nilai y1. Y berikutnya bukan dari rumus ini. Oke, selanjutnya di sini akan menampilkan nilai dari x1-nya. X1 sama dengan x0 plus h sama dengan x sekarang merupakan dari x0 ditambah h-nya berapa sama dengan x berikutnya. X berikutnya merupakan dari x1. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita memiliki sebuah loop for yang berjalan dari 2 hingga n+1. Ini berarti loop akan dieksekusi sebanyak n-1 kali setelah iterasi pertama. Sebelum memulai iterasi, kita menginisialisasi current x dan current y dengan nilai next x dan next y dari iterasi sebelumnya. Setelah itu kita mencetak informasi mengenai iterasi saat ini, termasuk nilai x, y, dan nilai dari fungsi diferensial fxy yang dievaluasi menggunakan fungsi evaluate PDB. Nilai next y dihitung dengan menggunakan metode Euler, yaitu dengan menambahkan h dikali fxy pada nilai current y. Nilai next x dihitung dengan menambahkan h pada nilai current x. Dalam blok try, kita menangani pengecualian value error yang dapat muncul jika ada kesalahan dalam evaluasi fungsi diferensial fxy menggunakan fungsi evaluate PDB. Jika terjadi pengecualian, pesan error akan dicetak dan loop akan dihentikan menggunakan break. Pada akhir iterasi, nilai next y akan dikembalikan sebagai hasil dari fungsi Euler method. Perkenalkan, nama saya Dias Hadat Andromeda dengan NPM 2022-4350-2196. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan evaluate underscore PDB. Parameter ini merupakan string yang berisi ekspresi matematika. Misalnya x kutip 2 ditambah y kutip 2. Nilai x ini akan digunakan sebagai pengganti variabel x dalam ekspresi matematika. Nilai y ini akan digunakan sebagai pengganti variabel y dalam ekspresi matematika. Mengganti simbol kutip dengan bintang-bintang. Modification underscore expression. Bagian ini mengganti simbol kutip yang sering digunakan untuk eksponensiasi dalam beberapa bahasa pemrograman dengan bintang-bintang yang merupakan simbol eksponensiasi dalam Python. Misalnya x kutip 2 akan diubah menjadi x bintang-bintang 2. Tree ini berfungsi untuk mengevaluasi ekspresi matematika yang telah dimodifikasi. Return eval ini digunakan untuk mengevaluasi string sebagai ekspresi Python. Misalnya, jika modified underscore expression adalah 2 bintang-bintang 2, maka evalnya akan dikembalikan. Export forward error. Jika ada kesalahan, pesan kesalahan, jadi tidak valid. Terus if name ini berfungsi untuk cara umum dalam Python ini memastikan bahwa blok kode hanya dijalankan jika script
dijalankan secara langsung, bukan diimpor sebagai modul. Name adalah variabel khusus yang akan berisi nilai main jika script dijalankan langsung. Main memanggil fungsi main. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang tampil dalam outputnya. Yang pertama ada X awal, nilai awalnya. Baris yang ini merupakan tampilan dari yang ini, masukkan nilai awalnya. Di sini saya input nilainya 0. Kemudian ada nilai awal Y, masukkan nilai awal Y-nya. Saya di sini input nilainya 1. Kemudian ada langkah integrasi merupakan nilai H-nya. Di sini nilai H-nya saya input 0,5. Kemudian jumlah langkah, masukkan jumlah langkahnya. Ini merupakan nilai N-nya, yaitu 4. Nah, di sini merupakan nilai dari fungsi fx sama y-nya, x0 y0-nya. Di sini saya input 2x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 15x ditambah 2. Kemudian nilai hasil akhir metode Euler, menjalankan metode Eulernya. Ini merupakan nilai Y pada X, menampilkan nilai hasil akhirnya, tapi nanti di akhir outputnya. Kemudian, nah, tampilan yang ini merupakan bagian dari yang ini. Langkah H, nilai langkah H-nya tadi sudah saya input 0,5. Terus tampilan yang ini, outputnya yang ini. Nilai X0-nya sudah saya input 0. Y0-nya juga sudah saya input 1,0. Kemudian nilai dari hasil dari fungsi X sama Y-nya, hasilnya seperti ini. Kemudian nilai dari rumus dari Y1 tampilannya seperti ini. Y0 plus H dikali fungsi X0 kali Y0. Kemudian ini merupakan tampilannya seperti ini. Nilai 0,0 merupakan nilai X0-nya, 1,0 merupakan nilai dari Y0-nya. Kemudian evaluasi PDB merupakan nilai fungsi X0 Y0-nya, yang merupakan nilai dari yang ini. Kemudian Y1, Y berikut merupakan Y1. Y sekarang merupakan nilainya yang ini 1,0 Y1-nya. Kemudian 0,5 merupakan nilai dari langkah, nilai H-nya, dikali evaluasi PDB merupakan nilai dari fungsi XY-nya, yaitu 2,0. Nah, nilainya yaitu di sini. Nilai dari hasil yang atas Y berikut tampilannya di sini. Outputnya yang ini. Hasilnya 2,0. Kemudian nilai dari X1-nya, ini bukan rumusnya, X0 ditambah H. Nah, X sekarang merupakan nilai dari X0-nya. X0-nya berapa? 0,0 ditambah langkah, merupakan nilai H-nya 0,5. Sama dengan hasil dari 0 ditambah 0,5 sama dengan X berikutnya, merupakan dari nilai X1-nya, yaitu 0,5. Jadi di sini nilai X1-nya 0,5. Kemudian iterasi kedua sampai ke N. Nah, iterasi kedua dari jumlah langkahnya dari 4 ditambah 2 6. Jadi 6 dikurang 2 jadi sisa 4 langkah lagi. Jadi merupakan ada 5 langkah. Ini merupakan try itu menangkap. Apabila berhasil, programnya akan menampilkan seperti ini, menampilkan iterasi ke-2 sampai iterasi ke-5. Jika error, dia akan menampilkan yang ini, errornya di mana, kesalahannya di mana. Oke,
ini awalnya X1 iterasi ke 1, I nya berapa? I nya 2 berarti sini 2. Terus I kurang 1 merupakan nilai dari 2 dikurang 1 berarti nilainya X1. X1 nya berapa? X1 nya dari yang hasil tadi X sekarang, berarti nilainya 0,5. Kemudian nilai baris yang ini menampilkan yang ini, nilai Y1 nya. Y1 merupakan dari I nya kan tadi 2 dikurang 1 kan jadi 1. Nilai Y sekarang merupakan dari angka yang tadi sebelumnya yaitu 2,0. Kemudian nilai X1 sama Y1 nya ini merupakan baris yang ini, hasil dari persamaan diferensial Fx1 sama Y1 nya outputnya seperti ini 7,25. Kemudian menghitung nilai Y2, I nya kan 2, I kurang 1, 2 kurang 1 kan Y1 nih. Y1 nya tadi 2,0, yang ini 2,0 ditambah 0,5 kan nilai dari langkahannya dikali hasil dari Fx1 sama Y1 nya, hasilnya yang ini 5,625. Terus ini merupakan rumus dari menghitung X berikutnya. X berikutnya hasilnya akan tampil di sini, berarti X2 nya. Hitung nilai X2 berarti XI nya kan tadi 2, I dikurang 1, 2 kurang 1, 2 ditambah H. X sekarang merupakan nilai dari tadinya berapa? 0,5 kan? Ditambah hanya 0,5, hasilnya 1,0. Itu ditaruh di X2. Dan seterusnya sampai langkah ke iterasi ke N. Langkah ke 5. Sampai hasilnya seperti ini. X5 nya 2,5. Nah, nilai Y pada X sama dengan 2,0 adalah 18,5. Bukan dari nilai dari Y5 nya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.